Jadi belernya Dajjal siapa Tat? Nah, ada 30 kata Rasulullah. Nah, Nabi Isa akan ketemu dengan Imam Mahdi di Kita tahu-taunya info tentang Dajjal ketika udah masalah perut, orang udah putus asa atau lihat gitu kan udah kayak udahlah. Oke, ketemu lagi di Learning by Fasting. Setelah tahun lalu ternyata ramai tuh. Rame ya, tapi setelah escape selesai kan. Setelah bulan puasa. Jadi abis lebaran viewsnya naik semua tiba-tiba. Lah telat nih orang namanya. Karena banyak orang yang ngomong ke aku, dia save-in semua. Tapi belum sempat ditonton. Jadi dia tontonnya baru setelah maraton escape. Karena emang ketika bulan puasa kan banyak kan pilihannya kan. Udah escape 30 hari. Ada yang lain login ada segala macam. Download lagi nanti ada. Download kan. nanti ada. Iya download. Terus Panji juga bikin sekarang. Oh iya football. Iya banyak sekarang. Kompetitor banyak nih. Kompetitor. Tapi mayoritas diisi beliau emang. Iya betul. Jadi kita mulai lagi learning by fasting. Kemarin dan ini bahasan kita agak serem ya. Iya kan kalau tahun lalu kan kita bahasnya kan penerapan Islam di dunia nyata baik yang sukses maupun yang melencengnya kan. Tahun lalu tuh sebenarnya temanya ini. Kalau tahun ini tuh lebih pengen bahas apa berarti? Cenderung mitologinya mungkin. Asketis ya. Iya. Perkara-perkara goib. Perkara-perkara goib benar. Jadi kalau Anda yang suka perkara-perara goib, si Feren situ. Feren ya. Nanti ada nggak sama Feren? Nanti ada kita ajak dia. Kita ajak. Dia suka deh gini-ginian nih. Jadi buat episode pertama saya mau bahas yang paling disukai orang-orang nih kayak. Oh apa tuh? Dajjal dan Yajud Majud. Orang suka Dajjal ya? Orang suka. Sebenarnya kalau kita bahas Dajjal itu ya, Dajjal tuh jadi kayak hinaan gitu ya. Biasanya Dajjal gitu. Dajjal. Dan ini menghina nggak ya? Kalau bahaya potong aja ya. Lu tau nggak sih ada orang meme buka gini, ternyata Dajjal sudah ditemukan. Tau nggak sih? Siapa? Jadi ada orang Dajjal, kan kata Rasul kan Dajjal kan tersembunyi di balik tembok kan ya. Dan sudah terbuka sebesar ini kan. Nah, nanti kita bahas sih. Tapi ini meme-nya ada ancient banget temboknya. Pas dibuka. Itu meme loh. Serius aku parah banget. Parah banget tuh orang yang buat. Tapi kalau itu ya potong Dajjal, aja ya, potong aja. Itu Dajjal pas mau keluar, masih ada dia, ntar aja deh, langsung gitu lagi. Ternyata terbuka di sini tembok Yajuj dan Majuj gitu. Iya. Tapi sebenarnya Dajjal sama Yajuj Majuj tuh duluan Yajuj Majuj dulu kan ya? Duluan Dajjal. Duluan Dajjal ya? Duluan Dajjal. Mereka collab sih, cuman duluan Dajjal. Oke, jadi duluan Dajjal. Iya, betul. Dajjal muncul, baru Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj itu muncul ketika keberadaan Dajjal udah diketahui dunia. Sudah diketahui dunia. Berarti kita udah sadar, itu ternyata dia Dajjal. Betul. Baru muncul Yajuj dan Majuj. Itu prosesnya gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya kita juga akan bahas tentang kiamat ya. Nanti next episode. Next ya. Tapi sebenarnya ini satu rangkaian. Iya. Jadi dikatakan bahwasanya kayak kiamat itu sebenarnya ada fase-fasenya. Benar. Ada kayak apa ya? Ada kayak season-seasonnya. Oke. Nah, season pertama kiamat atau misalnya pilotnya lah ya. Pilotnya kiamat tuh dikatakan kiamat-kiamat kecil. Sugro. Ya, kiamat yang sugro, yang kecil. Nah, kiamat kecil tuh ya nanti kita akan juga bahas ya. Ya kayak orang biasa ngomong cewek lebih banyak, itu kiamat kecil. Atau misalnya kayak bermunculan gedung-gedung tinggi, itu kiamat-kiamat kecil. Nah, itu pilotnya, season pilot lah. Oke. Nah, setelah season pilot ini ada tanda-tanda kiamat menengah lah kamu ya kayak. Season 1 nih baru. Season 1 nih. Oke. Menengah nih. Misalnya ya, yang dekat banget di kita nih. Sungai Eufrat mulai munculin emas. Jadi Sungai Eufrat mulai kering dan mulai munculin emas dan orang berebut. Ini adalah poin penting banget, turning point penting. Dan sekarang keringnya udah. Kemarin kan sempat berebut emas walaupun ternyata bukan emas kan apa namanya? Pirit. Tapi katanya, jadi ada yang bilang pirit itu yang gedenya. Tapi kecil-kecil sudah ada emasnya. Iya kan emang ada yang bilang cenderung kalau ada pirit biasa di situ nggak jauh dari situ ada emas juga kan. Benar. Jadi tidak udah muncul kemungkinan. Betul. Iya. Itu agak
deg-degan sih aku ngelihatnya. Iya sih. Aku agak gimana sih? Soalnya kan gini ya, semakin kita kesini semakin kita melihat tanda-tanda itu kan benar-benar kita bisa ngerti ya. Oh, pertama aku harus disclaimer dulu dan nanti kita akan ngulangi disclaimer ini ketika kita bahas tentang kiamat. Disclaimernya adalah karena kita bahas tentang perkara goib yang belum terjadi. Jadi bayangin gini deh, lu adalah orang yang tinggal di 2026, tiba-tiba lu harus balik lagi ke 1826, 200 tahun yang lalu. Dan lu harus jelasin internet pada mereka. Gimana cara lu jelasin? Wah, bingung kan? Nah, kebayang gak lu cara ketika Nabi Muhammad itu jelasin kepada orang-orang pada zaman itu, ketika tahun 600-an, kalau 200 tahun aja lu udah susah jelasin. 200 tahunnya udah susah. Apalagi dari tahun 600 ke tahun 2000. 1400 tahun guys. Gimana cara Nabi jelasin pada orang-orang di tahun 600 tentang kejadian 2020 misalnya? Gila. Itu kan agak sulit kan? Pasti ada metafor. Pasti ada perumpamaan. Benar. Pasti ada segala macam lah, perwakilan segala macam. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan satupun. Dan orang-orang bilang itu semua baru akan terlihat jelas kalau udah kejadian. Bener, orang baru ngeh ya, oh itu yang dibilang Rasulullah tuh ini. Betul. Nah, artinya dengan cara itu kita bisa membahas juga timeline kiamat dan season-seasonnya, termasuk setelah season menengah ini ada season besar nih. Apa tuh? Ada season utama. Nah, season utama adalah munculnya Dajjal. Doi itu. Munculnya Dajjal. Dan sebelum ada munculnya Dajjal, ada namanya Imam Mahdi. Nah, benar. Jadi ceritanya persis yang disampaikan oleh Rasulullah, Islam akan kembali dalam keadaan terasing. Iya. Dan kerasa nggak banget sih sekarang? Kerasa banget nggak sih sekarang? Kita lihat Islam kembali dalam keadaan terasing. Lu bayangin, ketika aku sekarang ya ngajarin orang tentang Islam, aku tuh terkaget-kaget. Banyak banget yang orang tuh nggak tahu tentang Islam gitu maksudnya. Tapi iya sih sejujurnya. Makanya. Apalagi setelah escape kemarin ya. Betul. Ketika banyak orang-orang Islam yang ternyata merasa terwakilkan sama Feren. Nah, kan kayak, kok bisa? Kok bisa? Harusnya, sedangkan Feren itu di kalangan orang-orang Kristen aja sudah termasuk yang spesial. Iya. Iya benar. Paham gak sih maksudnya? Iya butuh special treatment dia. Butuh special treatment untuk jelasin Feren. Ternyata banyak relate. Nah iya pas dari situ, oh ternyata emang. Dulu tuh saya tuh ini apa namanya. Kalau misalnya nih kayak escape, misalnya Ustaz lagi ngomong, gue jelasin tentang kayak misalnya Isra Mi'raj ya, apa hijrah. Tapi kan nggak usah dijelasin, orang juga pada ngerti gitu. Benar. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ternyata orang masih perlu untuk diartikan lagi. Artinya kan benar-benar jauh banget ya. Aku lihat beberapa survei di Turki. Nanti kalau lu misalnya bisa nambahin, lu tambahin aja. Orang-orang ditanya, orang Turki tentang satu hari sholat berapa kali. Banyak yang nggak tahu. Itu banyak yang nggak tahu. Ada yang bilang 3 kan? Bener kan 3 kan? Enggak ya? 6 ya? Gila. Mereka bahkan gak tahu sehari sholat berapa kali. Apalagi rokaat-rokaatnya. Itu Utsmani zaman dulu loh. Itu Utsmani loh. Itu Utsmani zaman dulu. Apalagi Indonesia. Iya. Ada lagi orang Indonesia pernah ditanya, siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Banyak gak tahu. Maksudnya sampai segitunya mereka nggak tahu Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh siapa gitu maksudnya. Itu aja nggak tahu, apalagi nyebutin nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaan sederhana, tapi banyak yang nggak tahu gitu maksudnya. Emang siapa ya? Siapa? Daud. Ibrahim. Jauh lagi tuh. Bahkan yang kayak gitu aja mereka nggak bisa pinpoint siapa orang sebenarnya gitu maksudnya. Nah, artinya ketika aku ceritain banyak hal pada orang muslim banyak yang awam ya, nggak ngerti. Nah itu berarti kan kita juga jadi ngerti bahwasanya Islam akan kembali lagi terasing. Nah dalam keterasingan Islam itu tidak hanya Islam terasing, tapi Islam benar-benar hancur. Rasul katakan mendekati hari kiamat makin sering huru-hara, makin sering kerusuhan, makin sering perkara-perkara yang terus kemudian hancur. Dan lu lihat ya, kata Rasul tidak akan datang Dajjal sebelum ada 30 band pembuka Dajjal. Wah ada opener itu. Ada opener itu. Iya bukan cuma Panji. Dan di belernya Dajjal siapa Tat? Nah ada 30 kata Rasulullah. 30. 8-nya sudah keluar di zaman Abu Bakar. Oh bener-bener dicicil. Jadi gak semuanya bareng ya? Enggak, 8 dikeluar di zaman Abu Bakar, tinggal 22 nih berarti kan ya. Nah aku gak tahu nih, kalau yang kita lihat di Indonesia, coba bayangin nih, kata Rasulullah, tugas Dajjal opener ini adalah sama kayak Dajjal yang asli. Tapi lebih mild,
Lebih apa ya? Lebih generik. Gimana caranya? Dia nipu orang, dia bohongin orang. Kata Rasulullah, omongannya itu seolah-olah benar tapi dia salah. Lu kebayang siapa? Banyak kan di Indonesia kan? Banyak tapi ada satu sih yang kebayang. Kayak kita ngebayangin orang yang sama ya. Dan kata Rasul, banyak pengikutnya. Nah, kan Doi baru-baru ini menemukan makamnya Nyi Roro Kidul. Iya. Dan aku lihat dianya sih aku nggak apa-apa sih. Aktivitas ya? Dianya kan hiburan bagi kita ya. Tapi orang-orang belakangnya ya? Masya Allah, Masya Allah langsung dapat, Masya Allah. Jadi maksudnya kayak bener-bener kayak ditemukan apa gitu maksudnya. Nah ini kan dia punya banyak pengikut, dia dijadiin seolah-olah benar. Jadi kata Rasul benernya dia adalah tipuan sebenarnya. Dan di saat itu banyak orang-orang benar yang dibilang nipu. Jadi banyak orang-orang benar dibilang nipu, yang nipu dipercaya. Ini adalah Dajjal opener ini. Gila. Nah ujungnya ketika fitnah semakin banyak ini kaum muslimin terpecah belah. Lu bisa bayangin. Bayangin ya. Zaman sekarang aja ketika ada banyak Dajjal opener. Walaupun aku gak yakin Doi termasuk Dajjal opener ya. Iya karena lingkupnya terlalu kecil. Dan selain terlalu kecil sebenarnya apa ya, masih terlalu gampang lah walaupun banyak pengikutnya. Dajjal lokal lah kan, kalau ada komika lokal kan kita kan, komika komunitas jadi Dajjal lokal lah, Dajjal komunitas. Lu bayangin kalau Dajjal opener sebenarnya datang, itu berapa banyak kaum muslimin yang terpecah. Mereka semua merasa dirinya paling hebat, nyakitin orang lain dan bisa mengatasnamakan agama untuk bisa melakukan suatu tindakan yang buruk. Aku sederhananya dipersekusi. Yang mersekusi aku pakai dalil Islam. Orang-orang yang misalnya menyakiti orang lain pakai atas dasar agama. Korupsi pakai dasar agama. Ya kan? Artinya ini udah terjadi kan. Lu bisa bayangin kalau Dajjal open ini keluar, kacau balau gak sih dunia ini? Nah ketika dunia ini kacau, gampangnya Imam Mahdi ini yang nanti akan nyelesain kekacauan itu. Berarti timelinenya justru Imam Mahdi itu menyelesaikan kekacauan Dajjal opener? Betul. Jadi dia ketika Dajjal opener ini muncul, Imam Mahdi nyelesain itu semua. Dan di masa Imam Mahdi inilah dia bisa memberikan ilmu dan bisa memberikan semacam kayak informasi yang benar-benar bisa masuk ke semua orang. Sehingga katanya Rasulullah yang terjadi adalah persatuan antara orang-orang muslim. Akhirnya setelah Islam tadi ya drop terasing, berkat Imam Mahdi kita bersatu lagi. Betul. Dan tempatnya sudah di-spill di Syam. Oh iya pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Kata Rasulullah kalian akan berkumpul di situ. Maka di situ adalah ada orang-orang terpilih karena tempat itu adalah tempat yang terpilih oleh Allah. Maka nanti di situ akan datang orang-orang yang berbendera hitam yang tidak akan pernah kalah dan ditanya di mana tempatnya, Baitul Maqdis atau dekat Baitul Maqdis atau Syam. Nah berarti tempatnya sudah ada spillnya. Imam Mahdi akan di situ. Di Syam, di Baitul Maqdis. Dan yang aku deg-degan, aku merinding nih sekarang. Lu tau gak sekarang Syam itu sekarang lagi keadaan damai. Syam itu adalah kalau mau digambarin adalah gabungan antara Suriah, Libanon, Yordan. Tapi utamanya adalah Suriah sebenarnya. Dan Suriah sekarang lagi dalam keadaan damai. Dan lu tau yang lebih merinding lagi apa? Aku baru baca, aku nggak tahu aku dari mana, tapi aku baru baca satu hadis ini. Dan hadis ini statusnya sahih menurut beberapa ulama, tapi menurut beberapa yang lain hasan. Menurut beberapa ulama lagi doif atau lemah. Tapi ini hadisnya ada. Ini coba ya. Dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Rasul pernah berkata pada Ali, nanti akan muncul kekacauan dan bencana besar di Syam. Sehingga orang-orang diuji benar-benar seperti emas diuji. Emas itu diuji dibakar. Dan terjadi segala macam keburukan di situ. Dan kita tahu di zaman siapa itu terjadi. Di zamannya Bashar Assad misalnya, orang-orang di penjara Setna. Oh iya. Itu kan ngeri banget tuh. Iya benar. Orang-orang kalau seandainya melawan dia, ditangkap bukan hanya dianya, tapi keluarganya. Terus perlakuan segala macam lah. Dan kita tahu seperti apa penyiksaan di situ. Dan alat-alatnya kita udah bisa bayangin lah. Itu yang kelihatan, belum lagi yang nggak kelihatan. Ya kan udah diterobos tuh kemarin kan. Kita lihat dalamnya kan ngeri banget. Betul. Dan ada satu jalan isinya mayit semua. Iya. Dan yang membuat aku membayangkan tuh sudah juga muak itu adalah ketika ada orang Suriah sendiri yang dia adalah pengungsi Palestina. Jadi orang pengungsi Palestina dari Zionis mengungsi ke Suriah. Ketika Suriah terjadi problem konflik, ketika 2011 dia terus kemudian keluar ke Turki dan ketemu sama aku. Dia bilang apa tau enggak? Dia bilang, wallah kami berpuluh-puluh tahun menghadapi Zionis enggak ada bandingannya dengan 3 tahun menghadapi Bashar Assad. Dia bilang itu jauh lebih parah.
Dia bilang, itu orang Palestina yang ngomong. Nah artinya di Syam itu kata Rasulullah akan terjadi bencana besar. Lalu Allah bilang, setelah itu Allah akan kirimkan, muncul seorang pemuda kata dia, dari keturunan Rasul yang bawa pasukan kalau dikit sekitar 12.000, kalau banyak sekitar 15.000. Detail banget. Dan dalam hadis yang lain, dia berbendera putih. Dan itu matching dengan pemimpin Suriah sekarang. Walau miswab ya. Karena gue masih ngebayang Bashar al-Assad tuh jadi gamer kan sekarang. Ya kan? Sekarang jadi gamer di Rusia. Di Rusia. Jadi gamer dia. Betul. Karena mungkin doi nggak punya kerjaan lagi. Tapi yang dimaksud yang sekarang Ahmad Asyara ini ternyata menurut beberapa referensi dia termasuk keturunan Nabi. Dan pasukannya berapa ketika dia ditanya ketika membebaskan Damaskus? 12.000, 15.000. 13 sampai 14.000. Wah, anjir. Berarti masuk antara range 12 sampai 15 ya. Sekali lagi balik lagi ya, kita nggak mengglorifikasi orang. Tapi maksudku aku kaget sih ketika dapat itu. Dan ternyata kok tepat. Dan dikatakan bahwasanya pemimpin ini akan membawa kebaikan sampai digantikan lagi oleh pemimpin yang lain yang keturunan Nabi yang lain dari klan Bani Hashim. Apa itu Bani Hashim? Nah Bani Hashim itu keturunan khusus daripada Quraisy. Rasulullah kan Bani Hashim nih. Jadi yang sekarang ini digantiin lagi dan yang diganti ini membawa kedamaian sampai keluar Dajjal, itu hadisnya. Berarti kalau kita matchingin ya, semua huru hara di dunia ini, khususnya di dunia Islam, Syam duluan akan tenang. Setelah Syam akan tenang, maka kita alihkan pandangan ke daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Kata Rasulullah akan terjadi problem di situ tuh. Ketika pergantian kekuasaan ada problem di situ, maka akan diselesaikan oleh Mahdi. Dan Mahdi ini akan terus kemudian memimpin di antara Hijaz dan Syam dengan damai. Yang kita nggak tahu apakah keturunan Bani Hashim yang nanti memimpin Syam sama Imam Mahdi ini adalah orang yang sama, kita nggak tahu. Tapi yang jelas muncul kan ya, kedamaian di situ tuh. Daerah Hijaz, Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Dipimpin oleh satu orang yang menurut satu hadis adalah Imam Mahdi, menurut satu hadis yang lain adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, yang kita nggak tahu siapa tuh. Tapi yang jelas setelah itu baru muncul Dajjal. Bayanginnya takut sih. Dan Dajjal ini muncul biasanya aku ketika ngeliat Dajjal, aku terus terang ya. Pertama kali aku baca tentang Dajjal, menurutku overrated banget sih. Ini kayak Rasul nyeritain dia kok overrated banget. Karena nggak punya power yang dia kan cuma bisa bohong. Dia misinformasi. Hoax. Kan cuma bisa bohong. Iya. Tapi begitu aku ngerti konteksnya, aku jadi ngeri sih. Jadi coba bayangin ya. Satu keahlian bohong itu ketika dikombinasikan sama konteks yang pas, itu benar-benar bisa berbahaya banget. Coba lihat ya. Israel tuh bisanya apa? Bohong. Benar. Amerika bisanya apa? Bohong. And if you look, aku bilang gila ya orang sekarang ya. Pede banget mereka bohong. Iya, itu yang saya bilang ke Om Ded. Yang bikin putus asa tuh kita tahu ini orang bohong. Iya. Kita tahu ini orang bacot tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Karena konteksnya adalah mereka negara paling kuat. Iya, benar. Kita nggak bisa ngapain. Coba lu bayangin kata Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya sebelum Dajjal itu turun maka akan terjadi paceklik di atas muka bumi. Sampai seolah-olah satu karung gandum itu lebih berharga daripada ribuan dinar. Jadi lu bayangin ya ratusan juta dengan satu karung gandum lebih berharga satu karung gandum. Saking pacekliknya. Saking pacekliknya. Dan dunia bukan paceklik 1-2 tahun. Mungkin sampai 3 tahun. Wah. Tanaman gak tumbuh. Air gak turun. Hujan gak turun. Orang-orang stres. Makanya kan dalam hadis yang lain dikatakan kalau mulai muncul api di daerah timur. Di daerah Khurasan katanya. Atau daerah timur yang lain. Maka siap-siap untuk nyetok makanan. Karena mulai terjadi problematika pangan. Nggak usah bicara Islam. Lu pernah bahas nggak sih tentang problematika pangan di dunia? Pernah. Ahli-ahli yang terus kemudian bahas bahwasanya pangan di dunia akan bermasalah. Katanya ada di tahun 2060, ada tahun di 2080. Iya, itu udah banyak yang ngingetin emang ahli. Iya kan? Bahwasanya akan terjadi food war. Bukan oil war lagi. Tapi food war. Maka benda yang paling berharga pada saat ke depan adalah pangan. Kata mereka kan gitu kan ya, air, makanan. Nah, bayangin ini terjadi sebelum Dajjal datang. Jadi pas Dajjal datang, manusia lagi putus asa. Bukannya putus asa, mereka siap bahkan bunuh orang lain untuk bisa makan. Iya. Dan ini udah kejadian banyak loh.
Aku pernah baca lagi ketika di zaman Islam, ketika pas menjelang perang salib, itu orang-orang di tempat-tempat tertentu, saking parahnya orang-orang kelakuannya itu, korupsi semakin banyak, orang-orang semakin parah kelakuannya, mereka yang kaya cuma nyimpan untuk orang-orang mereka, itu sampai terjadi kanibalisme, bro. Iya. Sampai orang berkata ini kayaknya masa Dajjal nih datang nih. Kan di Cina dulu gitu. Kanibalisme kan? Iya. Karena mereka nggak ada makanan kan. Jadi lu bisa bayangin bukan hanya orang itu melakukan segala sesuatu untuk bisa hidup, tapi mereka rela makan orang lain atau matiin orang lain cuma supaya mereka hidup. Iya. Dalam kondisi itu Dajjal datang. Bawa info-info palsu tapi kayaknya menenangkan. Masalahnya dia bukan hanya info palsu, dia nunjukin bukti, bro. Oh, itu kenapa dia bisa dipercaya ya? Betul. Karena dia bilang gini, kamu nerima aku nggak? Kamu beriman pada aku nggak? Dia bilang aku utusan Tuhan. Oke. Kamu beriman pada aku nggak? Oke, orang bilang, apa buktinya kamu utusan Tuhan? Buktinya? Kalau kamu beriman pada aku, tunjukin. Orang-orang beriman, dia ngangkat tangan, hujan turun. Gimana tuh ceritanya tuh? Ini kan kayak Rasulullah sholat istisqa nih. Sumpah gue ngebayangin Sai Baba tuh loh, Sai Baba. Iya betul. Gimana gitu tuh? Sai Baba dulu gitu kan? Katanya itu salah satu Dajjal tadi, opener. Iya, Dajjal opener tuh kayak tuh Sai Baba kan? tuh. Nah, coba lu bayangin, terus tiba-tiba terus kemudian dia bilang, kalau kamu terima aku beriman pada aku kasih sesuatu untuk kamu makan. Tiba-tiba ketika orang beriman, dia angkat tangan dari tanah keluar tanaman. Wah. Keluar makannya bisa mereka makan. Gimana tuh ceritanya? Ada nggak bisa orang nolak? Gak bisa. Sulit kan? Kita tahu-taunya info tentang Dajjal ketika udah masalah perut, orang udah putus asa atau lihat gitu kan udah kayak udahlah. Lu bayangin coba. Lu bayangin Indonesia. MBG aja mereka nggak tahan. Aduh. Tahu gak sih maksudnya? Iya. Apalagi Dajjal nih ceritanya. Iya, apalagi Dajjal, apalagi yang ditawarin Dajjal ya. Dan jadi kemampuan terbaik pada saat itu adalah berpikir ketika lapar. Iya. Makanya kita latihan sekarang nih berpikir ketika lapar nih. Ya kan? Iya. Karena begitu terus kemudian lapar tuh sudah mengambil alih. Orang gak bisa ngapa-ngapain. Berarti kita bisa mengartikan puasa salah satunya adalah agar terbebas dari fitnah Dajjal. Bisa jadi. Ya, salah satu latihan. Kita latihan. Karena Rasul bilang di masa paceklik itu makanannya orang-orang mukmin ada zikir. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti sih. Mungkin pada saatnya nanti aku ngerti. Mungkin ya kalau udah harinya ya. Iya. Tapi lu bisa bayangin kenapa Dajjal bisa punya banyak banget pengikut dan bisa banyak banget membuat orang-orang nggak beriman pada Allah. Iya. Karena dia benar-benar penipu ulung. Iya. Jadi kalau misalnya dikatakan ya kata Rasul Dajjal itu udah jelas. Matanya satu picak. Iya. Matanya satu buta. Matanya yang lain cacat. Ya kan? Oh. Iya kan kata Rasul mata satunya picak itu ya. Satunya lagi cacat. Seperti anggur di permukaan air. Jadi matanya keluar. Oh, iya. Jadi pokoknya orang lihat nggak enak. Dan di atasnya tertulis kafaro. Iya. Orang yang buta huruf bisa baca. Karena dia udah tahu ini adalah kafir. Jadi orang tuh udah tahu Dajjal. Tapi hebat nggak dia? Ketika orang sudah tahu semua itu adalah Dajjal, tapi orang masih nurut sama dia. Tetap nggak bisa nolak orang-orang. Tetap nggak bisa nolak. Iya. Karena kita nggak bisa melawan juga kan. Nggak. Kata Rasul kalau kamu ketemu bawa keluargamu pergi ke gunung. Dan bukannya ada ini ya, saya dulu pernah diceritain dia tuh kan kayak keliling dunia gitu. Betul. Dia nanya terus kayak kamu beriman sama saya apa Betul. enggak? Misalnya orang nolak langsung dibunuh sama dia. Betul. Itu bener ya? Dia bawa dua tangannya kata Rasulullah, tangan satunya adalah neraka, tangan satunya adalah surga. Okay. Dan ketahuilah kata Rasul, nerakanya dia adalah surganya Allah dan surganya dia adalah nerakanya Allah. Surganya dia kayak apa? Turun hujan, muncul tanaman-tanaman, makanan langsung ada. Tiba-tiba mungkin lu bayangin lu rela matiin orang demi makan, tiba-tiba lu dikasih steak. Iya. Mie ayam. Iya. Kan lumayan. Gitu kan ya. Nah, bayangin itu ada surganya dia. Nerakanya dia apa? Orang yang nolak dia semuanya hancur. Entah mati, entah dibunuh sama dia, entah dibiarin sama dia mati. Biar kesiksa lagi. Itu Dajjal. Nah, Dajjal itu akan terus-menerus begitu ditanyakan sama Rasulullah, "Ya Rasul, berapa lama dia hidup?" Rasul bilang 40 hari. Tapi kita nggak tahu. Yang namanya yaum, ayam itu kan adalah kadang-kadang periode ya. Iya. Kadang-kadang periode, kadang-kadang hari kita nggak tahu. Dan kata Rasul 40 tahun itu satu harinya terasa seperti setahun. Waduh. Satu harinya lagi terasa seperti sebulan. Satu harinya lagi terasa seperti sepekan. Dan hari-hari lainnya seperti hari biasa. Kayak trial neraka tuh jatuhnya tuh. Lah makanya. Iya kan? Kan neraka gitu kan? Betul. Edisi berasa trial kan. lebih lama kan. Ini betul. kayak versi trialnya aja ini. Berarti setahun 39 hari kan. Iya. 39 harinya seharinya lagi
seperti sebulan. Berarti setahun sebulan 38 hari. Setelah itu satu harinya lagi seperti sepekan ya. Berarti sekitar ya mungkin satu setengah tahun lah ya kali ya. Kira-kira ya. Tapi kerusakannya luar biasa. Karena dia kecepatannya seperti angin kata Rasulullah. Jalan kecepatan seperti angin, menggambarkan dia benar-benar cepat kemana-mana. Ya mungkin punya jet. Bukan harfiah dia jalan langsung nggak gitu ya. Enggak. Cuma cepat aja dia ngerusak cepat. ya. Ngerusaknya cepat dan hampir seluruh dunia rusak pada saat itu. Serem banget ya. Terutama tempat-tempat yang rame. Dan dia akan jalan Dajjal itu dari tempat dia keluar. Ada beberapa tempat dia keluar. Katanya dari Khurasan. Ada lagi dari Khurasan tuh daerah sekarang bagian timurnya inilah daerah-daerah Asia Tengah. Itu Khurasan tuh. Oke. Bukan di Yaman kan ya? Bukan. Katanya ada lagi dari Najd. Oke. Soalnya kan ada Pulau Socotra tuh kan di Yaman ya kalau nggak salah. Itu gak, yang itu dari hadis yang lain. Katanya di Yaman kan. Makanya waktu kalau lu berbicara Yaman, aku lanjutin lagi. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang membuat pasukan laut. Oke. Karena khalifah sebelumnya Umar bin Khattab takut buat pasukan laut karena khawatir ketemu dia laut Yaman itu. Oh, tapi kan emang ada hadisnya juga tuh. Ada. Yang siapa sih Tamim Al-Dori. Kan ada hadisnya tuh yang katanya dia sama 30 temennya. Betul. Dia nyasar di pulau terus ketemu Al-Jasasah. Iya, ketemu. Yang katanya peliharaannya Dajjal ya. Betul, berbulu. Terus berbulu. Terus kan kata, ini sana kamu ketemu orang itu. Terus betul. pas kesana ternyata pas ketemu Dajjal. Nah itu kan banyak yang ngartiin, tapi kebanyakan di Indonesia doang situ kayak. Betul. Banyak yang ngartiin pulau mereka terdampar tuh Pulau Socotra. Karena Pulau Socotra tuh kan emang secara bentuk kan aneh. Iya. Tapi kalau secara geografisnya emang dari lempengan dulunya tuh dia terpisah sendiri kan. Betul. Cuma terus teori itu mentah karena katanya itu kan pulau tidak berpenghuni segala macam. Socotra kan sekarang banyak orang ya. Betul. Jadi makanya kemungkinan tidak di situ. Makanya tadi saya bilang Yaman mungkin nggak. Mungkin dia udah ada terus dia pindah. Makanya kita bilang kita dibilang dari awal nih kan kita sudah disclaimer. Dia datang dari Khurasan. Ada yang menarik adalah gini. Kalau Dajjal tuh datang dari Khurasan dan dia itu perginya ke Baitul Maqdis. Karena nanti kan akan selesai di Baitul Maqdis. Makanya kita udah tahu jalurnya mana tuh. Jalurnya tuh ya kota-kota yang sudah dihadapin oleh manusia itu. Daerah Syam dan segala macam. Nah itu ke sana. Peradaban semua tuh ya. Betul. Pas dia mau belok ke Mekah Madinah nggak bisa. Karena sudah dijaga sama malaikat kan. Kan dia bilang, aku nggak bisa masuk Mekah, aku nggak bisa masuk Madinah karena ada malaikat-malaikat menghunuskan pedangnya. Maka siapapun di situ aman. Yang lebih ngerinya adalah ada hadis gini. Karena dia nggak bisa masuk, dia berdiri di salah satu bukit di Madinah, di luar kota Madinah. Lalu dia bilang gini, itulah istana putihnya Ahmad. Orang zaman dulu mungkin bingung ya, istana putih Ahmad. Kok istana putih Ahmad? Emang Ahmad punya istana, Rasul nggak punya istana. Tapi memang itulah mungkin salah satu keajaiban Rasul ngomong ya. Sekarang kalau lu pergi ke Madinah, istananya warna apa? Putih. Itu satu-satu yang putih dari udara kalau bisa dilihat. Jadi lu bayangin ya, aku bayangin scene-nya gini. Dajjal di atas bukit, dia nunjuk ke Masjid Nabawi, itulah istana putih. Iya, itu putih. Orang yang dulu ngedenger, mana putih? Gak ada putih, warna tanah. Iya. Kan gak diwarnai putih. Iya. Sekarang marmer semua. Wah. Gila, ngeri. Agak horor ya. Ini istana putihnya Ahmad, tapi dia gak bisa masuk. Ketika dia gak bisa masuk, dia menuju ke Baitul Maqdis. Oke. Dan begitu dia di Baitul Maqdis, dia ngerekrut orang-orang dari Isfahan. Menurut salah satu hadis, Isfahan itu Iran. Maka dikatakan oleh Rasulullah, bergabunglah bersama dia 70.000 Yahudi Bani Isfahan. Berarti ini kayaknya Yahudi Askenazi nih kayaknya nih. Iya, ngumpulin dia ngumpulin army dia di situ. Ngumpulin army dan semua arminya nih bajunya warna hijau, berpakaian lengkap dan berkekuatan lebih tinggi daripada biasanya. Sampailah mereka nyari Imam Mahdi. Yang tadi kita bahas sudah ya Imam Mahdi ya. Nah Imam Mahdi lagi ngimamin sholat subuh waktu itu. Lagi terus kemudian nunggu qomat. Lalu terus kemudian setelah qomat pertemuan 2 season nih. Tadi kan kita sudah bahas season Nabi Isa nih. Nabi Isa Allah turunin nanti. Itu di situ. Di Damaskus. Jadi ini beda tempat. Satunya di Masjidil Aqsa, satunya di Damaskus. Tapi sama-sama daerah Syam ya. Nah dia diturunin di masjid di Damaskus. Dikatakan dia turun dua tangannya berpegangan pada malaikat AC. Dan pakai bajunya sudah disampein. Bajunya merah tanah. Merah tanah.
Jadi kalau bayanginnya sama ini putih lagi. Ya sama ya. Ya kan ternyata merah ya. Bajunya merah tanah. Tuh pakai sound effect tuh sih aja tuh. Bajunya merah tanah. Aku bayangin mungkin merah terakota kali ya. Iya. Merah tanah dua lapis. Jadi mungkin dia pakai baju kayak zaman dulu lah, 2 lapis, dan kata Rasulullah wajahnya itu selalu seperti wudhu. Jadi kalau dia nunduk netes. Kalau dia tuh kemudian menengadakan wajahnya, itu terus kemudian airnya kayak set gitu. Kayak ciling gitu. Iya. Kira-kira lah ya. Itu Nabi Isa tuh. Nah, Nabi Isa akan ketemu dengan Imam Mahdi di satu subuh. Ketika udah mau qomat, Nabi Isa turun. Nabi Isa udah turun, dia jalan ke sana. Lalu kemudian setelah itu Nabi Isa pas qomat dia maju jadi Imam Mahdi nih. Okay. Imam Mahdi ngeliat Nabi Isa, ngenalin, ini Nabi Isa nih. Silahkan jadi imam. Nabi Isa enggak, kamu yang jadi imam. Ini urusan kamu. Kamu yang jadi imam. Wow. Jadi Nabi Isa diimamin Imam Mahdi. Karena ini zaman lu nih udah. Silahkan. Gue di sini cuma ngebantu. Gue di sini ada tugas yang lain. Iya. Bukan jadi pemimpin sholat ini. Bukan jadi pemimpin sholat. Setelah dia terus kemudian sholat subuh, maka terus kemudian orang teriak di belakang, Dajjal sudah muncul. Okay. Maka di depan pintu Masjidil Aqsa. Jadi kalau aku bayang ya, di situ sudah nungguin 70.000 Yahudi Bani Isfahan berikut dengan Dajjal yang merasa dia unbeatable. Karena memang dia unbeatable kan, win rate 100% loh nih. Unbeatable, dia terus kemudian datang situ untuk ngadepin Imam Mahdi. Yang keluar Nabi Isa. Kaget dong. Pas kaget ngeliat Nabi Isa, auranya langsung nol. Set. Nabi Isa aura farming Nabi Isa di situ. Nah, dan aura farming digambarin benar. Begitu ngelihat Nabi Isa ngelihat Dajjal, itu Dajjal langsung lumer kayak garam kena air. Itu literally aura tuh. Nggak ngapa-ngapain lo bro. Haki. Haki. Iya. Hausoku Haki tuh, haki penguasa tuh. Betul, langsung kena meleleh. Begitu dia tahu ada Nabi Isa, dia lari. Pertama kalinya Dajjal lari tuh ya. Betul. Dan Nabi Isa udah punya senjatanya tombak. Oke. Dikejar sama Nabi Isa, ditombak di pintu Lut. Lalu kemudian Nabi Isa bawa tombak berdarah ini lalu mengatakan selesai ini sudah Dajjal. Karena Dajjal nggak ada yang bisa ngalahin kecuali Nabi Isa. OP nih Nabi Isa. Tapi dari momen itu kiamat udah deket banget tuh berarti. Kiamat udah deket banget. Maka Imam Mahdi pada saat itu lalu kemudian ngelihat Nabi Isa membunuh Dajjal sudah selesai. Lantas kemudian Nabi Isa terus kemudian semacam kayak oke, Dajjal udah selesai. Episode berikutnya itu yang lebih serem lagi tuh. Ya'juj Ma'juj muncul di titik yang mana tuh? Ingetin aku supaya aku ceritain kenapa Ya'juj dan Ma'juj bisa muncul di dalam Al-Quran ya. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk mitologis yang muncul di setiap cerita. Yahudi dia ada, Nasrani dia ada, kita juga ada. Berarti tidak khusus untuk Dajjal ya? Enggak. Dajjal itu kan antichrist. Maka muncul Ya'juj dan Ma'juj, bahasa Inggrisnya Gog dan Magog. Gog dan Magog, benar. Ya kan? Iya. Dan orang-orang Israeliat, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi membahas tentang Gog dan Magog. Mereka semua sepakat. Gog dan Magog adalah anak Nabi Nuh pasca banjir besar yang punya keturunan namanya Yafet. Yafet punya keturunan namanya Magog. Nah, dari Magog ini lahir 2 keturunan, Gog dan Magog. Berarti justru cucunya berarti dari Nabi Nuh anak-anak yang sebenarnya selamat ya. Betul. Dari banjir ya. Maka Yafet bin Nuh punya anak Magog. Magog punya anak lagi Gog dan Magog. Berarti ini adalah semacam kayak keturunan keempat daripada Nabi Nuh, Gog dan Magog ini. Nah, mereka mendiami daerah mana? Mereka mendiami daerah atasnya Balkan. Utara. Berarti atasnya Balkan. Lu ingat gak sih pernah aku bilang kepada lu, seluruh dunia ini masalahnya selalu dari utara? Iya, kita pernah ngobrolin itu. The Northern Tribe. Iya, dari zaman dulu. Mongol kan dari utara tuh. Mongol dari utara. Selatan pelan-pelan. Betul. Semua dihantam. Attila Dahan. Oh iya. Dari utara. Viking dari utara. Dari utara. Film Game of Thrones. Bener. Winter is coming. Dari utara. Makanya orang-orang mengenal orang utara tuh sadis-sadis. Iya. Orang bilang apa? Normandy. Iya. Normandik adalah Nordic. Jadi. Makanya Thor kan orang Nordik tuh. Ya kan? Orang-orang utara selalu bermasalah. Nah, daerah utara di masa tertentu ini Gog dan Magog ini adalah dikatakan daerah utaranya Balkan.
Karena kenapa? Karena kalau kita lihat peta Balkan atau peta dunia itu dari timur sampai ke barat itu Allah tutupi dengan gunung. Seolah-olah jadi apa ya? Jadi kayak barrier natural. Makanya suka dibilangnya Ya'juj Ma'juj tuh sekarang tuh lagi ngumpet di balik gunung. Betul. Tapi di masa lalu ketika belum ada pesawat, literally yang namanya gunung itu selalu adalah barrier natural. Iyalah, pasti sulit untuk ditembus itu. Lord of the Ring, orknya dari mana? Iya. Utara. Tapi mereka nggak bisa keluar karena di benteng, ya kan ya? Karena dari dulu orang mempertahankan dari utara cuma satu, bikin benteng. Iya, dibentengin. Cina bikin benteng. Cina akhirnya bikin benteng. Ya kan? Bener. Orang-orang Viking juga ditahan dengan benteng. Semua dari utara tuh dibentengin semua. Nah, maka dikatakan oleh orang-orang zaman dulu ketika kita bicara Yahudi dan Nasrani, Gog dan Magog ini senantiasa memang berbuat kerusakan. Pertanyaannya, Gog dan Magog ini siapa? Karena sudah muncul Gog, Juj atau Ya'juj, Magog, Ma'juj. Sama banget kan ya? Nah, berarti mereka ini dari mana dan kapan? Maka kita nggak bisa lepaskan kondisi Gog dan Magog kalau di dalam Islam dengan Zulkarnain. Makanya itu yang aku pengen ingetin. Nih, aku ingetin dulu, ini penting banget bagi, aku pikir ini belum banyak dibahas oleh orang lain. Ini mungkin baru lu yang bahas yang kayak gini. Jadi gini ceritanya bro. Kita harus tidak bisa memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Al-Quran. Karena Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya menurutku yang beda di antara Islam dengan yang lain adalah yang lain bahas tidak pernah bahas tentang Zulkarnain. Cuma Islam yang menyandingkan bahasan Ya'juj Ma'juj dengan Zulkarnain. Kenapa? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Karena gini ceritanya. Dulu Rasulullah itu ketika di Madinah, beliau kan sudah dianggap nabi dan sudah hebat lah. Orang-orang ada yang gak percaya dan pengen meragukan Rasulullah. Maka ketika mereka meragukan Rasulullah, maka mereka itu minta sesuatu pada Rasulullah yang gak mungkin Rasul bisa lakukan. Atau gampang gini, gua bakal dibang dia nih. Ini orang fake, ini orang bohong, ini orang nipu, nggak real. Gua akan buktiin. Gimana caranya? Orang-orang ada ya di antara, aku lupa di Madinah atau di Mekah, nanti coba dicek ya. Tapi pokoknya di masa hidup Rasul ada orang-orang Arab yang pergi ke tempat orang-orang Yahudi, karena lu tahu informasi agama itu terbatas pada orang-orang Yahudi. Internet belum ada, buku belum dicetak, scroll itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang bisa akses. Satu, scrollnya nggak banyak, yang kedua yang bisa akses dan nggak banyak, yang nggak banyak juga, yang ketiga yang bisa baca nggak banyak. Anggaplah poneglyph. Betul, poneglyph, betul. Enak banget tuh, poneglyph. Jadi kalaupun ada barangnya, harus ada orang yang bisa baca. Belum tentu kita ketemu terus, nggak bisa tuh, harus ada orang yang bisa baca. Maka datanglah orang-orang Arab ke Nico Robin. Yahudi. Karena Yahudi yang bisa baca kan. Dia tanya, kasih tau aku satu, untuk aku di Bank Muhammad, bahwasanya dia tidak real, dia bohong, dia adalah sesuatu yang sus. Maka terus kemudian Yahudi ini bilang, oke, ada satu hal yang nggak mungkin dia tahu. Tanya dia tentang penghuni gua, pemuda penghuni gua. Yang kedua, tanya dia tentang raja yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga, tanya dia tentang ruh. Yakin tuh nggak akan tahu tuh Muhammad. Dia nggak mungkin tahu. Kalau dia tahu, nabi dia. Karena dia nggak mungkin tahu. Sama orang Arab, dia yakin banget Muhammad. Ceritain kami tentang penghuni gua, ceritain kami tentang raja yang menguasai timur dan barat, ceritain kami tentang ruh. Dan benar, Nabi Muhammad diem. Nabi Muhammad diem. Dan Nabi Muhammad ketika diem karena gak punya jawaban, dia bilang, aku jawab besok. Aku jawab besok. Ternyata besok gak turun wahyu. Gak turun jawabannya. Minggu depan gak turun wahyu. Beberapa waktu gak turun wahyu. Sampai Rasul udah merasa khawatir. Tapi kalau gak salah sekitar 2 pekan baru turun wahyu. Tahu gak wahyu yang pertama apa yang turun? Apa? Jangan ngomong besok. Ngomongnya insya Allah. Awal mula insya Allah dong berarti. Iya. Kata Allah, jangan ngomong besok. Katakan insya Allah. Karena ini bukan urusan kamu. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tuh ditegur berkali-kali. Walaupun tidak dosa ya. Kan waktu itu memang belum ada ini, belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Jangan katakan godan atau besok. Katakan insya Allah. Maka kata Allah, ini urusanku. Maka diceritainlah tentang
Ashabul Kahfi diceritakan tentang Zulkarnain. Sebelum aku masuk pada tadi ya tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj ya, aku pengen kasih tahu. Al-Kahfi itu adalah surat yang paling misterius. Kenapa tuh? Yang pernah aku baca. Karena terlalu banyak pertanyaan di dalamnya. Misterius banget. Semua orang yang baca suratul Kahfi nggak mungkin baca itu kecuali menyisakan tanya. Anjingnya anjing apa, orangnya berapa, berapa lama, ketemuannya Musa dan Khidir di mana, kenapa bunuh orang dan segala macamnya. Banyak banget pertanyaannya. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah kisah pertama yang diceritakan dalam di dalam suratul Kahfi. Yang kedua adalah kisah dua pemilik kebun. Yang ketiga adalah kisah Musa dan Khidir. Yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Allah nyeritain 4 kasus yang ditanya 2. Ruhnya nggak diceritain di situ. Dan yang 2 yang diceritain, aku nggak tahu ini otak-atik gatot atau tidak, tapi kenyataannya adalah ini yang pertama, ini yang terakhir. Artinya Allah ketika ditanya nih, coba kalau kamu memang benar, ceritain dong kepada kami tentang penghuni gua dan raja yang mengusir timur dan barat. Logikanya lu jawabnya, oke, ini tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua harusnya tentang itu tadi Raja Zulkarnain. Tapi ternyata yang terakhir nih. Urutannya Yang pertama ternyata tentang Ashabul Kahfi yang mereka orang lemah, gak punya apa-apa dan mereka bukan bangsawan. Makanya mereka lari karena mereka gak bisa ngelawan. Makanya mereka cuma tidur karena mereka gak bisa apa-apa. Setelah tidur ngumpulin duit karena mereka gak punya duit untuk beli makan. Ya kan? Sedangkan Zulkarnain kebalikannya, kontras. Kaya raya, punya segala macam, fa'atba asbaba, dan dia mencari lagi resources yang lain, kekayaan yang lain. Raja masa pergi sendirian? Nggak mungkin. Orang dia menguasai timur dan barat, ya kan? Nah maka dia punya segala-galanya, tapi dia menghadapi dua-dua orang nih, fitnah yang sama, krisis. Krisisnya apa? Satu krisisnya adalah persekusi besar-besaran yang buat orang mati, satunya krisis Ya'juj dan Ma'juj. Si Raja. Zulkarnain. Nah, maka kalau tadi kita tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini nggak bisa dilepaskan dari seorang raja, namanya Zulkarnain. Makanya berbedanya Islam dengan yang lain adalah Ya'juj dan Ma'juj diceritakan atas dasar Zulkarnain. Zulkarnain dikisahkan adalah raja yang sangat adil. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat. Setelah dia pergi timur dan barat, dia pergi ke satu tempat di antara 2 gunung. Tadi yang kita sudah bahas. Ya'juj dan Ma'juj itu dari utara. Berarti ada gunung yang terus kemudian melingkupi dari timur sampai ke barat, ada celahnya. Dan kalau lu belajar geografi, lu tahu setiap celah-celah gunung itu adalah pasti ada sungainya di situ, ada celahnya. Karena itu tempat orang untuk jalan. Namanya pass biasanya, mountain pass. Mountain pass. Nah, gitu kan ya. Berarti ini adalah celahnya. Nah, celahnya itu banyak. Pertanyaan di mana nih celahnya nih? Kan kita udah bahas nih dari Balkan kan gunungnya panjang tuh. Dan di situ ada terus kemudian celahnya berarti kita bisa minimalisir bukan di sebelah timur, bukan di sebelah barat, pasti tengah-tengah. Kalau timur adalah Afrika, Mesir dan seterusnya. Barat adalah itu. Timur Asia berarti. Timur Asia. Barat Afrika. Barat Afrika. Berarti tengah-tengahnya. Berarti dekat Syam kan? Iya. Karena Ya'juj Ma'juj kan ada hubungannya dengan Nabi Isa lagi nanti. Berarti di daerah pertengahan, situ Balkan. Nah, orang cari di mana di daerah Balkan yang ada terus kemudian Zulkarnain. Dan orang bertanya, Zulkarnain siapa? Pecah nggak kepala kita nih? Tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi enggak sih, masih Zulkarnain siapa? Yang paling umum orang bilang itu Alexander. Alexander the Great kan? Betul. Tapi Alexander the Great tidak memenuhi beberapa hal. Yang pertama, ada orang berkeyakinan banget, aku punya satu buku tentang penelitian Alexander adalah Zulkarnain. Dan aku baca, aku tahu dalil-dalil yang dia buat seperti apa. Dan itu hampir meyakinkan aku. Tapi balik lagi, kita gak tahu apa-apa ya, kita gak memastikan apa-apa. Sampai aku kemudian ngelihat, Alexander ternyata gak monoteis. Alexander itu politeis. Iya, dia kan dari Makedonia tuh. Helenistik. Berarti dewanya Zeus. Dan dia, mohon maaf nih, ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa dia gay. Ini baru denger nih. Ya, banyak referensi yang menunjukkan bahwa dia suka sesama jenis. Dan dia dalam tanda kutip tidak adil juga, karena ketika dia naklukin satu wilayah itu benar-benar ditaklukin, bukan dibebaskan, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat apakah Alexander adalah Zulkarnain adalah Alexander? Maybe yes, maybe no. Iya, ada kemungkinan. Salah satu kandidat lah. Betul, tapi kemungkinannya menurutku
Coba kita lihat dengan kemungkinan lain. Ada yang lebih ekstrim lagi. Aku punya bukunya juga. Apa? Katanya Zulkarnain adalah ini Amenhotep. Amenhotep ketiga atau keempat. Oh, ini Mesir. Iya, Mesir. Karena Mesir juga pernah menguasai timur dan barat. Iya, benar. Sama kayak Makedonia menguasai timur dan barat. Luas banget wilayahnya. Amenhotep keempat kalau nggak salah ya. Amenhotep keempat ini nanti akan menggelari dirinya sebagai Akhenaten. Oke. Akhenaten ini adalah dikenal satu-satunya Firaun yang nyembah monoteisme. Dia gantiin seluruh tuhan-tuhan Mesir jadi satu tuhan, namanya Aten. Makanya namanya Akhenaten. Wah, kasihan dong tuh Dewara segala macam. Hilang semuanya. Hilang dulu tuh. Ganti Aten semuanya. Nah, setelah dia baru Ramses muncul. Baru dibalikin lagi. Maka dia termasuk Firaun yang anomali karena menyembah pada satu tuhan, Aten. Katanya ini kayaknya yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Aten. Dan Aten itu pergi sampai ke satu tempat di dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang tidak bisa dimengerti omongannya. Berarti kalau di situ bahasanya adalah bahasa Semit, bahasa terus kemudian Yafetik, atau bahasa apa, ada satu bahasa yang benar-benar jauh daripada bahasa itu, Cina. Lu kebayang gak sih? Firaun ketemu orang Cina, ngomong ya gak nyambung lah. Biasanya dia ketemu kan masih yang, ini masih keraba nih. Iya, makanya. Terus ketemu orang Cina ngomong, wah apa nih? Betul. Bener-bener jauh banget. Dan dia bangun tembok Cina itu katanya. Tapi menurutku itu terbantahkan juga. Karena beberapa bukti arkeologis ternyata tidak melibatkan orang-orang Mesir kan. Benar-benar pure proyeknya Cina ya? Betul, proyeknya Cina. Atau ada yang bilang bahwasanya ini adalah tembok Forbidden Kingdom. Tapi kan belum balik lagi kan, itu cuma teori. Ada teori lain lagi. Mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini adalah Raja Cyrus Agung Persia. Ini juga masuk. Karena kalau tadi Makedonia kan nggak monoteis. Kalau Akhenaten oke lah monoteis. Tapi kalau kita bicara tentang Cyrus Agung ini dikenal dalam beberapa kitab suci, termasuk Alkitab nulisin tentang Cyrus. Ini Raja Adil. Dan kita memang lihat kan bahwa Cyrus kan bikin banyak sekali hukum yang sampai sekarang masih dipakai kan. Benar. Dia bikin hukum-hukum modern loh, hak asasi modern loh. Dan dia orang yang mengembalikan Bani Israel yang pada saat itu adalah muslimnya di zaman itu untuk kemudian balik lagi ke tanah terjanji kan. Lalu kemudian bikin Haikal Sulaiman lagi, Bait Hamikdas. Apa tuh? Baitul Maqdis. Oke. Jadi setelah Baitul Maqdis dihancurin sama Nebukadnezar sekitar abad minus ke-6 dihancurin sama Nebukadnezar, maka terus kemudian mereka diasingkan ke Babilonia. Babilonia dihancurin sama Achaemenid sama Persia. Persia ini kan waktu dipimpin oleh Cyrus. Nah, Cyrus itu ketemu dengan orang-orang Yahudi di Babilonia, kemudian bilang mau balik lagi enggak? Enggak hanya balik, kami buatin dengan duit kami. Jadi Bait Hamikdas kedua setelah terus kemudian dihancurin sama Nebukadnezar, itu yang bangun kembali adalah Cyrus Agung. Jadi dia membangunkan dalam tanda kutip bait Allah atau bait Allah, Baitul Maqdis. Kepada Bani Israel pada zaman itu, Muslim di zaman itu, gitu kan ya. Nah, artinya menurutku ini mungkin yang paling kuat nih, Cyrus. Karena Cyrus Agung juga menghadapi serangan dari utara. Siapa serangannya? Persis dari utara Balkan, kaum Scythia namanya. Scythia tuh berarti? Scythians. Jadi nenek moyangnya orang-orang barbar tuh, Scythians. Iya. Nah, Scythians itu sekarang udah punah sih katanya, tapi menurutku nggak punah. Dia kan nyerang kemana-mana kerjaannya. Gennya banyak. Makanya dia nanti jadi Atledahan, jadi terus orang-orang Turki, jadi orang-orang mungkin Mongol dan segala macam. Nah, ini gen-gennya Scythian semua. Karena kalau kita lihat peninggalan Scythians dan kemudian direka ulang, mukanya persis banget orang-orang Cina. Gak apa-apa, yang ngomong dia aman. Yang ngomong Cina. Iya, mirip orang Cina berarti mirip orang Korea, mirip orang Jepang, mirip orang Mongol, mirip orang Turki aslinya gitu, Uzbek dan segala macam. Nah, ini dia pernah menghadapi serangan dari Scythians. Dan ketika ada orang-orang zaman sekarang, mereka melihat itu, maka mereka sudah bisa narrow down tempatnya di mana Ya'juj dan Ma'juj. Maka di narrow down kemarin kira-kira di Kyrgyzstan itu ada benar satu tempat yang benar-benar ada dua gunung yang sudah nyambung, tengah-tengahnya itu ada satu struktur yang bukan gunung. Dan berarti jalur yang dibuka dong? Jalur yang masih ditutup.
Oh tapi kan jadi di antara gunung ada strukturnya. Ada pas. Iya. Tapi ditutup. Ada suruh rapi banget. Nanti itu yang neliti orang Mesir. Dia sampai pakai helikopter dan segala macam 20-an tahun yang lalu dan dia dapat perkiraan itu dan dia bawa detektor logam. Dan ada logam di bawahnya. Aku nggak tahu ya. Sekali lagi nggak tahu. Balik lagi, ini nanti kita akan bahas tentang beberapa pertanyaan orang-orang biasanya dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu di mana. Oke, sekarang kita balik lagi ke Al-Quran. Berarti kita nggak tahu siapa Zulkarnain. Yang kita tahu Zulkarnain itu adil dan menurutku orangnya cukup sangat punya style. Lu bayangin ya, dia kan dibilang gini, dia pergi ke sebelah timur gitu kan ya. Lalu kemudian ketemu dengan orang. Silakan Zulkarnain mau diapain nih orang-orang kata Allah. Dia bilang gini, kalau kalian nggak mau taat sama Allah, kalian akan diazab sama aku. Gila, dia datang ke tempat orang ngatur. Paham gak maksudnya? Berarti ini kuat banget nih. Kalian akan diazab. Oh, sama aku. Nah, ini mah dieksekusi dong kita nih. Langsung gitu orang. Jadi bayangin, dia datang ke tempat orang ngatur. Berarti kan kekuatannya kan besar banget kan. Nah, Sirus itu nguasai timur dan barat. Dan by the way kata-kata Zulkarnain artinya adalah Zu yang punya, Al-Qarnain artinya adalah dua tanduk. Itu timur barat berarti. Timur dan barat. Artinya dikasih tahu ada beberapa orang. Salah satu julukan daripada Sirus itu adalah juga sama. Orang yang memiliki timur dan barat. Zulkarnain. Nah artinya kita bisa bilang kita nggak tahu siapa, tapi kemungkinan ya orang-orang inilah. Tapi kan orang Persia nyembah api. Nah, gitu. Gimana? Kalau di sekolah. Iya, itu harus begitu ya. Nah, ada jawabannya. Apa? Tidak serta-merta Zoroaster tuh nyembah api sebenarnya. Itu baru sekarang aja semenjak ada api abadi itu. Sebelumnya mereka punya dalam tanda kutip satu Tuhan namanya Ahura Mazda itu. Cuman orang nggak tahu kan siapa Ahura Mazda ini. Akhirnya digambarin lah Ahura Mazda ini. Tapi dulunya itu monoteis. Saya tahu Zoroaster tuh memang nyembah api. Kok ada lagi di lanjutan atasnya nih? Iya, ada Tuhannya namanya Ahura Mazda. Oke. Nah, mungkin zaman sekarang itu adalah apinya Ahura Mazda mungkin. Tapi lu bayangin lah orang-orang muslimnya zaman sekarang aja disuruh monoteis sekarang aja banyak yang gak monoteis. Benar. Jadi jangankan orang-orang Persia gitu maksudnya. Tapi balik lagi ya, wallahualam bishawab. Allah lebih tahu. Nah ceritanya kita balik lagi dalam Al-Quran. Setelah ke timur, setelah ke barat, Zulkarnain pergi ke tempat di antara dua gunung. Dan di situ orang-orang punya banyak duit. Tapi gak bisa dimengerti bahasanya tadi. Nah setelah mereka bercakap-cakap dengan Zulkarnain, mereka bilang sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di tempat kami. Berarti sudah dong? Sudah. Tolongin kami dong. Jadi kalau bisa kita katakan ini kaumnya kaum apa? Kemungkinan kaum yang sama nih, Scythian juga. Cuman kalah ganas. Maka dibilang kalau kamu mau tolong kami bayarin kamu. Zulkarnain bilang gak usah. Allah kasih aku yang sudah lebih baik. Maka aku perlu kalian untuk bantu aku. Dengan manpower dan dengan zubarul hadid. Dengan keping-keping emas. Keping-keping besi. Kalau sekarang inilah kayak besi-besi ini ya, besi-besi yang kecil-kecil itu. Lalu kemudian setelah dibangun dua casting dari ini tempat casting lah, lalu kemudian ditumpuk besi-besi itu, tiup, dibakar api besinya, lalu kemudian setelah panas menyala ditumpahin tembaga. Jadi casting besi. Jadi membentuklah stainless steel lah kira-kira. Nah, maka waktu itu dikatakan tidak bisa orang nembus Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan Ya'juj Ma'juj nih membuat kerusakan di mana-mana, ditahan sama Zulkarnain. Zulkarnain berarti sehebat itu pasukannya gak bisa menang lawan Ya'juj Ma'juj. Sampai akhirnya harus ditahan, gak bisa dikalahin. Gak bisa dikalahin. Berarti lu bisa bayangin se-resources ini orang gak bisa menang lawan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sama kan ujungnya kayak Ashabul Kahfi kan? Berarti yang mereka minta apa? Rahmah daripada Allah. Ashabul Kahfi bilang, Rabbana atina min ladunka rahmah, kasih kami rahmah. Dan Zulkarnain setelah bangun tembok itu berkata, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi kuncinya nanti di hari akhir ketika ketemu Ya'juj dan Ma'juj, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, nggak ada cara lain. Tapi benar ketika nanti di hari akhir, Ya'juj Ma'juj ini akan berwujud sama seperti yang dulu kan, atau mereka kan udah tercampur sama peradaban sekarang? Bagus. Suatu waktu dalam satu hadis, Adam ngobrol sama Allah di surga. Ambillah keturunanmu, kata Allah kepada Adam, ambil keturunanmu 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Wow. Adam sedih. Lalu Adam bilang, kok gitu ya Allah? Allah bilang,
Yang 999 tuh Ya'juj dan Ma'juj. Banyak dong mereka. Iya, jadi bukan manusianya 999 di antara satu masuk neraka, 0,1% dong. Iya, Tapi kalau kita digabung sama Ya'juj dan Ma'juj, yang satu ini adalah Bani Adam yang tidak Ya'juj Ma'juj. Yang 999 Bani Adam yang Ya'juj Ma'juj. Berarti udah ngeblend dong. Udah ngeblend. Pertanyaan berikutnya. Mereka itu di mana sekarang? Karena kalau misalnya kita lihat dari Google Maps kok nggak kelihatan. Iya. Kan sebanyak itu. Google Foto kok nggak ada, dia kan sebanyak itu. Sebanyak itu kan. Itu. Padahal manusia aja misalnya contoh ya. Manusia berapa sih sekarang sih? 7 miliar. Jumlahnya populasi 7,8 hampir 8 miliar. Andai kan kalau 10 miliar, berarti mereka ada berapa? 10 ribu. Iya. Ya kan? 10.000 miliar taruh di mana? Kita kan nggak tahu nih. Nah, maka ada beberapa. Pertama, kemungkinannya mereka di bawah tanah, bukan di atas tanah. Oke. Sehingga nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu bisawab. Karena ini kan tentang akhir zaman ya. Kita tetap bahas goib kan. Iya benar. Dan kalau kita udah bahas goib, kita nggak bisa pakai cara pandang kita sekarang. Benar. Ingat nggak disclaimer kita? Gimana cara jelasin ChatGPT sama orang tahun 1800? Iya benar. Susah kan? 1800 saya susah, betul. Apalagi mundur lagi ke tahun 600. Betul. Berarti wallahu bisawab. Jadi dua kemungkinannya. Tapi yang jelas Rasulullah suatu malam itu menggambarkan beliau bangun dalam keadaan panik. Mukanya merah diceritakan, lalu kemudian berkata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Telah muncul lobang di tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Pokoknya kecil lah ya. Kecil, ada yang bilang lobang, ada yang bilang cuma goresan. Tapi udah muncul di situ lobang. Artinya adalah apa? Ya'juj dan Ma'juj bentar lagi keluar. Dan kalau mereka keluar, kata di dalam Al-Quran, nah ini Al-Quran nih bukan hadis. Al-Quran bilang mereka akan turun dari tiap tempat-tempat tinggi secara bergelombang-gelombang kayak air bah. Dung. Oh bergelombang itu. Tapi masalahnya bukan bergelombang kayak gitu. Apa? Lihat ya, Dajjal ketika ketemu dengan Tamim Ad-Dari di dalam gua di laut, gua atau biara di laut, dia bilang gini, gimana kabar kalian? Kok tiba-tiba so akrab lu. Terus ditanya, gimana kebun-kebun baisan? Masih menghasilkan anggur nggak? Kebun baisan. Aku jadi merinding sih dengar kayak gini-gini. Oke. Berarti kebun itu biasa menghasilkan anggur. Ada satu tempat nama Bet Sya'an. Itu menghasilkan anggur. Oke. Sampai sekarang masih. Tapi nggak tahu kapan berhentinya. Dan Tamim Ad-Dari bilang masih. Makanya Dajjal nanya itu salah satu patokan dia mungkin. Masih anggur? Masih. Ya. Oh, masih. Gitu. Terus ditanya lagi. Aku lupa mata air apa. Mata air ini masih ada. Oh, banyak. Orang-orang masih tanaman di situ. Iya. Ngairin dari situ. Iya. Terus ditanya lagi. Danau Tiberias masih ada airnya. Maksud lu? Iya, Danau Tiberias. Banyak lah. Masa airnya nggak ada? Iya. Oh gitu. Terus ditanya, sudah muncul nabi namanya Ahmad? Sudah. Dia ditentang sama kaumnya, ditentang. Terus sekarang gimana? Orang-orang ngikutin dia. Bagus, ngikutin dia lah kalian. Karena kamu siapa? Kalian sudah dikabarin sih tentang aku, tapi kalian kayaknya nggak perhatian. Itu orang-orang bilang, lu yang dikabarin sama Rasulullah? Iya, gua Dajjal. Itu kata dia. Artinya Dajjal ngasih tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj juga. Karena Ya'juj dan Ma'juj ketika dia turun dari tempat yang tinggi itu, utara maksudnya tempat yang tinggi, seperti air bah. Karena dari dataran tinggi, dataran rendah, air kan ngalir kan begitu. Dan bergelombang-gelombang. Gelombang pertama turun dari tempat tinggi, dari daerah atas Balkan, dia langsung menuju ke Baitul Maqdis, balik lagi. Ini tempat huru-hara semua di Baitul Maqdis. Dia langsung menuju ke Baitul Maqdis dan lewat Danau Tobariyah atau Tiberias. Maka kita bisa ngatur, karena kita punya 2 titik, kita tahu dia dari mana. Jalur sebenarnya. Karena ini Danau Tiberias, ini Baitul Maqdis nih. Berarti dia di sini nih. Iya. Apa sih maksudnya ini? Jadi kita tahu nih jalurnya kemana nih bocah nih. Jalur udah kebaca sebenarnya. Kebaca. Nah, Ya'juj Ma'juj akan pergi ke Danau Tiberias. Gelombang pertama, mereka minum Danau Tiberias sampai habis. Itu kenapa Dajjal nanya? Akhirnya gila. Karena mereka collab. Aduh, merinding. Iya kan? Iya, karena mereka collab. Oke. Yang gelombang kedua pas datang. Perasaan di sini ada airnya. Kok udah habis nih? Kok udah nggak ada? Akhirnya mereka ngabisin air-air yang lain. Iya, akhirnya mereka mau nyari yang lain. Dan kemanapun mereka pergi orang mati. Sampai mereka akhirnya di dekat Baitul Maqdis. Kan sebelumnya aku cerita ini sudah selesai. Turun nih bocah nih.
Di satu sisi yang lain, ini pindah scene, Nabi Isa bilang Dajjal udah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Dajjal ini udah beres nih ceritanya. Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Yuk kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ikut aku. Mereka pergi ke Gunung Tur. Berarti ada 3 tempat yang aman nih. 4 tempat yang aman. 1 Mekah, 2 Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, yang keempat Gunung Tur, Sinai. Maka mereka bersembunyi di situ. Dan yang lain mati dibunuh sama Dajjal. Tapi bukan dari Baitul Maqdis tuh tempat huru-hara, tetap jatuhnya aman tapi. Baitul Maqdis kan di Syam juga. Oke. Nah, ketika mereka lagi jalan ke sana, sampai mungkin ke Sinai, maka terus kemudian mereka di situ merasa udah bunuhin semua orang. Ketika udah bunuhin semua orang, maka mereka bilang, kita udah ngabisin penduduk bumi nih. Yuk kita habisin penduduk langit. Aku nggak tahu sih. Aku kepikir ya. Aku nggak tahu sih. Aku pikir misil. Jadi mereka, lu lihat nggak sih orang-orang Zionis ini anak Dajjal. Sepupunya Ya'juj Ma'juj. Lu lihat gak sih mereka nembakin di yang New tahun baru kan yang nembakin warga. Sakit nih orang-orang. Ya aku tahu mereka sakit sih, tapi ini sakit banget. Maksudnya mereka ngabisin senjata untuk nembak sesuatu yang mereka nggak tahu. Maksudnya gue bunuh siapa lagi ya? Coba ya kita random dari atas, yang penting ngerayain tahun baru lah. Betul. Dan mereka nombak langit. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka udah nggak mendapati orang lagi di bumi untuk dibunuh, mereka nombak langit. Ketika nombak langit, maka langitnya turunlah tombak itu balik lagi dalam keadaan penuh darah. Berarti ada yang kena dong. Nah, Allah ngasih tahu mereka seolah-olah kalian sudah bisa bunuh Tuhan. Kalian sudah bisa bunuh penduduk langit. Yang penting lu senang dulu nih. Betul. Gua kasih darah deh. Gua kasih darah. Tuh kan ada darahnya. Betul. Mati nih orang-orang itu dah. Aku nggak tahu, mungkin mereka nembakin misil, mereka nembakin apa, gak ngerti lah. Tapi yang jelas sudah turun dalam keadaan berdarah dan mereka merasa udah bunuh penduduk langit. Maka setelah itulah orang-orang Muslim berdoa sama Nabi Isa, tolong kami dari Dajjal. Maka kata Rasulullah, muncul ulet di leher-leher mereka. Di ini Ya'juj Ma'juj. Iya, parasit. Setelah ulet muncul, mereka habis semua gara-gara ulet itu. Berarti mati karena penyakit ya? Mati karena penyakit. Dan seluruh bumi bau mayat. Seluruh bumi bau mayat. Seluruh bumi bau mayat karena mereka bayangin aja, satu di antara 999 di antara satu itu Dajjal. Dajjal. Ya'juj Ma'juj. Maka bumi penuh dan semua tempat itu mayit. Maka Nabi Isa bilang sama salah satu orang di antara mereka, siapa yang mau untuk ngecek Dajjal sudah seperti apa? Karena dia nggak bisa naik sini kan. Coba ngecek ke bawah. Pas dicek, Allah sudah nolong kita, mereka semua udah mati. Tapi mereka doa sekali lagi, ini tolong dibersihin ya Allah. Maka dikatakan muncul burung-burung dan kepalanya kayak unta gedenya. Ngangkatin mayat-mayat mereka, dibuang ke tempat yang Allah lebih tahu. Dan kemudian Allah menurunkan hujan katanya Rasulullah, sampai Rasul menggunakan kata bersih seperti kaca. Dibersihin hujan itu fungsinya kan? Betul. Hilang. Nama burungnya apa Ustaz? Gak tahu. Pokoknya turun burung-burung itu. Mungkin kalau aku bayangin ini ya, burungnya Avatar kayaknya. Ini. Kan gede kan? Iya. Iya. Pteranodon kali ya. Tapi nggak tahu lah. Quetzalcoatlus lebih gede tuh. Ada. Quetzalcoatl. Iya, Quetzalcoatl. Itu kan burung yang paling gede ya. Iya. Wallahu bisawab. Tapi yang jelas setelah burung-burung itu diambil, baru setelah itu Nabi Isa wafat. Barulah masuk ke kiamat. Nabi Isa wafat, disolatin oleh kaum muslimin. Setelah disolatin oleh kaum muslimin, maka baru masuk episode yang akhir. Iya. Nah, season akhir. Tapi berarti Nabi Isa tuh pada akhirnya akan tetap meninggalnya di bumi ya? Di bumi dan dimakamkan di sebelah Rasulullah. Kan kita udah tahu kan? Ini kamarnya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah hidup bersama Rasulullah. Begitu wafat, Bunda Aisyah terus kemudian memakamkan Rasul dimakamkan di kamarnya Bunda Aisyah. Karena Nabi dimakamkan di tempat dia meninggal. Maka dimakamkan di situ. Abu Bakar, bapaknya Aisyah, lalu kemudian Bunda Aisyah punya bapak Abu Bakar meninggal. Minta boleh nggak aku dimakamkan dekat sahabatku? Maka dimakamkanlah ini beliau, ini terus kemudian Abu Bakar di bawahnya dikit. Lalu kemudian ketika Umar mau meninggal, Umar bilang, Bunda, aku minta. Wah, ini bukan keluarga nih. Kalau misalnya ada dia, gue di mana dong? Karena kalau Bunda Aisyah sebenarnya menyisakan tempat ini untuk dia. Akhirnya karena ya udahlah, karena Umar yang minta, dia makamin Umar sebelahnya Abu Bakar, agak turun lagi ke bawah. Nah di sini ada 1-0 nih. Udah disediain. Sudah disediain. Nah itulah tempatnya Nabi Isa nanti. Dimakamkan.
Ini sebenarnya kita udah lewat banget nih waktunya. Nggak apa-apa. Tapi saya ada bisa digabung. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Kalau gitu berarti Dajjal tuh udah turun ke bumi dari kapan dan sebenarnya dia tuh disebutnya apa, Tat? Kan bukan iblis juga kan? Betul. Soalnya Dajjal itu adalah menurut Rasulullah fitnah paling besar di atas muka bumi. Deskripsinya itu? Itu adalah final test. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat the first test adalah iblis. The final test adalah Dajjal. Zionis ini kayaknya pertengahan nih. Oke. Soalnya kan tadi kan ketika ketemu sama Tamim Al-Dori aja kan, dia kan ditanya tuh, sekarang udah gini belum? Berarti kan dia kayaknya udah stay di bumi itu dari lama kan, cuma emang diem aja. Benar. Jadi dia manusia dan katanya dia sekarang sudah ada. Kan Tamim Ad-Dari udah ketemu nih, kata Rasul konfirmasi itu Dajjal. Iya. Cuma belum keluar. Oke. Jadi dia sekarang udah ada nih, mungkin dengerin podcast lu. Oh, gue diomongin nih. Nah, iya makanya. Mungkin dengan podcast lu. Gila. Pertanyaannya Imam Mahdi udah ada atau belum? Belum kan? Walau alam bisawab. Iya sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya. Tapi kan ketika beliau tampil sebagai Imam Mahdi, kita pasti ini berarti orangnya. Dan Imam Mahdi kata Rasulullah ini dilindungi dulu. Ibaratnya gini, kalau kayak Harry Potter ya. Ada mantranya ya, nggak bisa diserang, nggak bisa diserang. Dia disembunyiin dulu di keluarga The Daddles itu, supaya nggak tercium wanginya lah gampangnya. Nah, Imam Mahdi ini sampai dia terus kemudian dibaiat di Mekah, itu dia tidak akan kelihatan pinternya, nggak akan kelihatan hebatnya, nggak akan kelihatan bahwa dia Imam Mahdi. Ya salah satu daripada kita lah. Tapi jelas bukan lu dan bukan gue sih. Karena katanya Imam Mahdi nggak mungkin, nggak mungkin Cina dan nggak mungkin Mesum. Nggak, tunggu ya. Masa ras digabunginnya dibandinginnya sama sama perilaku. Lagi rame sekarang. Lagi rame, Bro. Katanya materi stand up comedy harus beradab dan bermoral. Ya, sebenarnya yang penting message-nya dulu sih, tangkap gitu. Nah, itu. Jadi dia tuh manusia dan dia dia sudah ada. Cuma belum dibebasin. Oke. Dia masih nunggu. Makanya kan kalau misalnya Everett masih belum keluar emas nih, ya udah gua masih belum harus masuk. Berarti nih gua. Mungkin bisa kita deskripsikan Dajjal ya tetap manusia yang secara umur tapi berbeda dengan kita. Ya. Karena dia udah lama dong. Tapi wujud tetap manusia. Benar. Dengan keburukan dia tadi. Tapi tetap bukan iblis, bukan jin, bukan segala macam, tetap manusia. Bukan, dia tetap manusia. Makanya yang jadi obatnya Ashabul Kahfi dan tentang kisah Zulkarnain tadi dan Ya'juj Ma'juj itu adalah kunci untuk melawan dia. Makanya katanya Rasul kan nanti kalau kalian hafal suratul Kahfi 10 ayat kalian bisa ngelawan dia dalam tanda kutip ya. Bacain kepada dia. Kenapa? Coba bayangin ya. Bagiku ya intinya adalah ingat pertama kali ketika diminta cerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain yang akhirnya ada Ya'juj dan Ma'juj itu kenapa? Karena mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad. Dan coba bayangin ya, kita sebagai orang beriman, kalau andai kan kita sudah benar-benar belajar ini dan kita tahu tentang suratul Kahfi, benar-benar belajar mengkaji tentang suratul Kahfi, pas kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, kita langsung bilang, buset, benar Nabi Muhammad. Karena turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang meragukan kenabian Muhammad. Bisa dipahami maksudnya? Berarti itu memang betul. Al-Kahfi itu jadi obat bagi kita. Surat Al-Kahfi guys. Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau ketemu mungkin. Kita nggak tahu kapannya kan. Kali masih umurnya. Gitu. Dajjal itu pasti ada. Yang kita nggak tahu kapan. Dan yang kita nggak tahu kita selamat atau enggak. Tapi kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri dan berbekal. Amin. Oke deh Tat. Kalau gitu episode 1 sekian. Ini menarik banget sih ini obrolannya, gila, sangat membuka banyak tadi kisah-kisah yang saya tidak tahu. Nanti kita ceritain lagi yang lain. Nanti kita lanjut episode 2 ntar season terakhir ya tuh. Kiamat. Oke, kalau gitu thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.